melihat perkembangan sepak bola timnas Indonesia yang menarik perhatian mata dunia. Di bawah federasi yang dipimpin Erick Thohir dan di bawah asuhan kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menunjukkan taringnya dalam menghadapi rival-rival kuat yang bahkan klub-klub besar yang sudah terbiasa berkompetisi di level dunia. Melihat kondisi timnas Indonesia saat ini yang menjadi perbincangan karena hasil positif yang diberikan, kini banyak mereka para pemain keturunan yang menginginkan untuk dipanggil Indonesia. Namun hal itu tidak mudah. Sebelum bergabung timnas Indonesia mereka, para pemain keturunan harus melewati beberapa proses dengan persyaratan yang harus terpenuhi. Salah satunya menempuh proses naturalisasi. Sementara itu FIFA hanya memperbolehkan suatu federasi menaturalisasi pemain jika memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek, bukan buyut. Menariknya, hal seperti ini juga terjadi di Indonesia. Banyak pemain yang katanya punya darah keturunan, tapi tak mendapat restu dari FIFA untuk membela Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, timnas Indonesia selalu dikaitkan dengan pemain belakang Leeds United, Pascal Struijk. Dirinya memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Namun, sang pemain tak kunjung memutuskan nasibnya. Pascal justru lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia ketimbang Indonesia. Namun rekan setim Pascal Struijk yakni Joel Piroe juga pernah dirumorkan memiliki darah Indonesia. Media-media Indonesia menyebut Piroe memiliki garis keturunan Jawa dari leluhurnya yang berasal dari Suriname. Netizen sempat beranggapan kata Piroe berasal dari bahasa Jawa. Ternyata bukan. Adanya kata Piroe dalam nama Joel Piroe ternyata karena dirinya memiliki darah Suriname dan India. Sedangkan Piroe dalam namanya memiliki lafal Piru bukan Piro. Di FC Twente pun begitu. Timnas Indonesia tidak hanya bisa menggait Mas Hilgers, namun Indonesia juga dirumorkan bisa menggait 2 penyerang FC Twente sekaligus. Salah satunya adalah Daan Rots. Dirinya dikabarkan juga memiliki darah Indonesia, namun belum dikonfirmasi dari garis keturunan ayah atau ibunya. Munculnya rumor itu disambut baik oleh para penikmat sepak bola lokal. Mereka paham bahwa Rots memiliki kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Pemain yang berposisi sebagai sayap ini dikenal sebagai pemain cepat, lincah, dan tajam. Sayangnya proses naturalisasi Daan Rots batal dilanjutkan karena FIFA meragukan garis keturunan sang pemain. Baik PSSI maupun sang pemain memang kesulitan untuk membuktikan garis keturunan Indonesianya. Lalu pada bulan Agustus 2024 Rots pun muncul di podcast Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancara itu, ia mengkonfirmasi hal tersebut. Rots cukup kecewa karena ternyata tidak bisa membela Indonesia. Selain Daan Rots, masih ada satu nama lagi dari lini depan FC Twente. Dia adalah Sam Stegen. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu juga menarik perhatian fans tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak? Saat dirumorkan memiliki darah Indonesia, Stegen sedang dalam performa apik bersama Twente. Namun saat dikonfirmasi oleh tim ahli PSSI ke PSSI, Sam Stegen ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi. Itu karena pemain kelahiran Den Haag itu tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Kedua orang tuanya merupakan asli Belanda. Dan leluhur Sam Stegen pun murni orang Belanda, bukan Bleachfirst seperti Maarten Paes. Selanjutnya ada Rian Flamingo. Bek PSV Eindhoven itu pernah masuk radar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan sudah naksir sama kualitas Rian sejak dirinya masih memperkuat FC Utrecht. PSSI pun sudah mengkonfirmasi bahwa Rian memiliki garis keturunan Jawa Suriname dari leluhurnya. Sayangnya, upaya itu terhalang restu FIFA. Otoritas sepak bola dunia itu menganggap Rian Flamingo tidak eligible membela timnas Indonesia karena darah keturunannya berasal dari buyutnya. Rian merupakan generasi keempat di keluarganya. Bila mengacu pada regulasi FIFA yang disebutkan, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika darah keturunannya maksimal sampai kakek dan neneknya, atau maksimal 3 generasi. Karenanya proses naturalisasi Rian pun tak dilanjut oleh PSSI. Kabar tak memenuhi syaratnya Rian Flamingo membuat timnas Indonesia kehilangan salah satu pemain keturunan berbakatnya.
Apa yang dirasakan fans sepak bola tanah air setelah timnas Indonesia melewati laga krusial menghadapi Arab Saudi dengan meraih kemenangan? Siapa yang tak suka dengan kemenangan? Secara naluriah, manusia pasti punya sebuah kepuasan tersendiri terhadap kemenangan. Namun tak hanya soal kepuasan belaka yang didapat dari sebuah kemenangan. Di baliknya pasti ada berkah yang mengikuti. Saat kemenangan melawan Arab Saudi membuat ranking timnas Indonesia melesat bagaikan roket. Meski begitu, mental Indonesia sempat goyah usai dihajar The Blue Samurai 4 gol tanpa balas. Namun berkat kemenangan atas pasukan Green Falcons, poin FIFA Indonesia jadi bertambah, sehingga membawa Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125. Indonesia menggeser negara-negara pesaing seperti Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ranking FIFA ini bikin Indonesia jauh melangkahi rival abadinya, Malaysia. Harimau Malaya masih berada di peringkat 132 FIFA. Ranking naik terus, di balik melonjaknya ranking timnas Indonesia. Tahun 2010, timnas Indonesia menduduki posisi 127 FIFA. Setelah itu ranking timnas kesayangan kita lebih sering merosot daripada naik. Namun 4 tahun terakhir ini, timnas Indonesia mulai konsisten memperbaiki ranking FIFA. Harus diakui, naiknya ranking timnas Indonesia bahkan lebih cepat dari tim Asia Tenggara lain. Sementara Indonesia bisa naik hingga 10 tingkat langsung, negara-negara ASEAN lainnya kembang kempis naik sedikit demi sedikit.
Hal itu juga menimbulkan pertanyaan terutama bagi fans negara lain. Sejak kapan ranking selalu naik? Kalau ditelusuri kembali, ranking Indonesia mulai sering naik sejak tahun 2021. Meskipun bukan berarti Indonesia tidak pernah turun. Setidaknya kalaupun rankingnya merosot, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Indonesia pernah menduduki peringkat 127. Namun merosot jauh hingga 15 peringkat setahun berikutnya menjadi 142. Lalu melorot lagi hingga menjadi 156. Bahkan Indonesia pernah turun ke peringkat 179 di tahun 2015. Barulah pada tahun 2021 penurunan ranking Indonesia tak sampai 3 peringkat. Pada Agustus 2021 ranking Indonesia sempat turun dari 173 ke 174. Lalu turun 1 peringkat lagi di bulan berikutnya. Setelah dalam 2 bulan hanya turun 2 peringkat saja, Indonesia lalu naik langsung 10 peringkat di bulan berikutnya. Pada Oktober 2021, Indonesia sudah duduk di posisi 165. Di bulan Maret 2022 ketika Indonesia naik dari 160 ke 159. Lalu di akhir tahun 2022 saat Indonesia menduduki posisi 151 dari sebelumnya 152. Dan yang terakhir di perhitungan terbaru, yakni Juli 2024, Indonesia naik ke posisi 133. Kalau ditanya apa faktornya Indonesia naik pesat, jelas bukan Gianni Infantino, melainkan Shin Tae-yong. Bukan karena taktik atau kemampuan Shin Tae-yong. Namun yang perlu diapresiasi adalah visi dari Shin Tae-yong itu sendiri bertekad untuk memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Berkali-kali Shin Tae-yong bilang bahwa target pribadi jangka panjangnya untuk Timnas Indonesia adalah 100 besar FIFA.